Saat memasuki pemukiman di RW 015, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Kota Madia, Jakarta Timur, terlihat lingkungan nan hijau dan asri. Beragam pot bunga dan beraneka tanaman berjejer tertata rapi di sisi kanan dan kiri jalan lingkungan. Begitupun di setiap rumah dapat kita jumpai pemandangan serupa. Memang tidak semua rumah mempunyai halaman, tetapi hal ini tidak menjadi persoalan, karena moto mereka tidak punya halaman, tetapi ada penghijauan. Lingkungan nan hijau dan asri ini terasa menyegarkan mata, menenteramkan jiwa, dan tentu saja menyehatkan tubuh kita. Setiap RT mempunyai tanaman unggulan dan pot dengan warna tersendiri yang menjadi ciri khas yang membedakan antara RT yang satu dengan RT lainnya. Tanaman unggulan boleh berbeda, tetapi untuk urusan piket kebersihan, mereka satu kesepakatan. Setiap pukul 4 sore, warga yang bertugas piket akan keluar rumah. Ada yang menyapu, menyiram, bahkan membersihkan got. Bagi warga yang lalai bertugas piket, akan terkena denda sebesar Rp5.000 atau sanksi memberikan satu pot lengkap dengan tanamannya. Di setiap RT mempunyai lokasi pembibitan tanaman yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman di lingkungan RT setempat. Selain itu, setiap RT juga mempunyai saung pertemuan, salah satunya saung pertemuan yang diberi nama Taman Madani. Saung ini merupakan tempat warga bersosialisasi dan bersilaturahmi sambil membicarakan berbagai persoalan, termasuk masalah penghijauan dan rencana ke depan warga RW 015 menuju pemukiman yang madani seperti yang disampaikan Ketua RW 015 Bapak Haji Wardoyo HP. Kami memang beberapa tahun yang lalu kami ditunjuk sebagai pengurus RW. Dengan para pengurus RT kami sudah sepakat kita berbuat untuk lingkungan RW 015 itu kita sama-sama memberdayakan lingkungan dan masyarakat, itu harus sama-sama. Jadi pengingat penduduk RW 015 itu secara umum adalah sangat heterogen, kemudian di tingkat sosial ekonominya 65% itu adalah menengah ke bawah. Tentunya hal semacam itu tidak semudah orang membalik telapak tangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini adalah menjadi komitmen daripada pengurus, sehingga kami semata-mata untuk beribadah di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus RW. Di dalam penggalangan kepada potensi masyarakat, inilah yang kita kedepankan, baik terhadap para tokoh masyarakat, para pengusaha di lingkungan, ataupun cendekiawan yang ada di sini. Pada saudara-saudara kita yang belum merasa berperan, itu kita coba, kita berikan contoh, kita berikan sampel, misalkan di lingkungannya belum tertata pot-pot, kita berikan contoh 1, 2, dan sebagainya, sekali, 2 kali, sehingga alhamdulillah sekarang ini hampir 99% ya istilahnya semua udah penghijauan ini adalah merupakan kebutuhan, jadi bukan kewajiban tapi merupakan kebutuhan kita bersama. Karena RW 15 belum sesuai dengan harapan kami. Pada prinsipnya kami mengarahkan pada RW 015 meskipun dalam kondisi ekonomi yang sangat kekurangan ini, kami akan coba di dalam tujuan kami adalah masyarakat yang madani itu. Jadi kita supaya bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, kita berdayakan potensi masyarakat yang ada, sehingga ke depan barangkali kita memberdayakan semua lini, kita bisa menjual produk-produk yang ada. Selain tanaman hias, warga RW 015 juga antusias menanam toga. Taman Toga RW 015 sudah dikunjungi dan diidentifikasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI.
Di Taman Toga ini terdapat sekitar 130 spesies yang didatangkan dari Cibodas, Jawa Barat. Bahkan di RT 06, Toga sudah mempunyai nilai ekonomis. Mereka sudah menjual produk yang bahan bakunya berasal dari toga, misalnya bir peletok, cendol lidah buaya, teh lidah buaya, jahe instan dalam bentuk kemasan, cincau, dan lainnya. Warga di pemukiman RW 015 tidak saja peduli penghijauan, tetapi juga peduli limbah. Karena sampah di RW 015 tidak dibuang begitu saja, tetapi dikelola dengan baik sehingga bermanfaat dan mendatangkan nilai ekonomis. Di sini, sampah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Untuk benda-benda yang berasal dari sampah anorganik, para ibu membuat dan mengemasnya menjadi barang yang berguna. Misalnya, botol plastik bekas air mineral dijadikan tempat payung dan pot bunga, gelas plastik bekas air mineral menjadi tirai pembatas ruangan, sedotan plastik bekas air mineral dirangkai menjadi bunga dan taplak meja, kemasan pasta gigi diolah menjadi mainan anak-anak seperti mobil bajai, bemo, dan lainnya, kemasan saset sabun cuci dan makanan ringan dibuat menjadi baju dan jas hujan anak-anak, pembungkus buah pir dan apel diolah menjadi boneka dan bunga, sisa kain dirangkai menjadi keset, taplak meja, tempat pensil, dan sarung bantal, kardus bekas diolah menjadi figura foto, dan masih banyak kerajinan tangan lainnya yang bahannya berasal dari sampah anorganik. Di samping itu, warga RW 015 juga mengolah sampah organik menjadi kompos. Pembuatan kompos ada yang secara bioteknologi maupun tradisional. Berikut ini tahapan pembuatan kompos bioteknologi. Diawali pemilahan sampah organik dengan sampah anorganik. Lalu sampah organik yang berisi sisa sayuran ditempatkan tersendiri. Setelah itu dikeluarkan kembali untuk dirajang. Kemudian masukkan dedak. Lalu taburi dengan bubuk gergaji. Bubuk gergaji didapat dari limbah pembuatan lemari. Masukkan sampah kering yang berasal dari dedaunan yang sudah dicacah. Masukkan kompos setengah jadi. Kemudian, masukkan molase dan IM4 ke dalam air, lalu diaduk-aduk. Setelah tercampur, disiramkan. Setelah itu, bahan pembuatan kompos diaduk-aduk sambil diremas-remas. Tahapan selanjutnya, dibawa ke tempat pengomposan. Lalu, masukkan ke dalam wadah pengomposan dan diamkan selama 2 minggu. Wadah pengomposan ini sudah dipasangi baling-baling. Fungsi dari baling-baling sebagai pengaduk. Jangan lupa, setiap hari baling-baling diputar. Tujuannya agar bakteri mendapat oksigen dan suhu tetap stabil sehingga terjadi fermentasi. Sekarang kita akan menyaksikan cara pembuatan kompos secara tradisional. Caranya lebih sederhana, diawali dengan merajang sisa sayuran. Setelah itu, sisa sayuran yang sudah dirajang dibawa ke tempat pengomposan. Masukkan ke dalam wadah pengomposan. Wadah pengomposan ini sudah diberi pasir setinggi 10 cm.
lalu diratakan. Kemudian, taburi dengan tester yang berupa kompos yang sudah jadi. Setelah itu, wadah pengomposan ditutup dan diamkan selama beberapa hari. Kompos yang dibuat warga lalu dimanfaatkan oleh warga, sehingga tidak perlu membeli pupuk. Kompos berguna untuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan zat makanan yang diperlukan tumbuhan, sehingga tanah akan menjadi lebih gembur dan udara pun menjadi segar dan sejuk karena oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Pemukiman nan hijau dan asri bukan sesuatu yang mustahil kita dapatkan di kota Jakarta, asalkan ada kemauan dan kepedulian untuk menata lingkungan. Penataan lingkungan di pemukiman RW 015 Kelurahan Klender membuktikan hal itu. Dan yang tidak kalah penting, masih ada kebersamaan antar warga di Jakarta. Memang tidak mudah untuk melakukan kebersamaan, dibutuhkan waktu, pendekatan, dan kesabaran. Untuk itu, kami selaku kader lingkungan RW 015 mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga RW 015 serta pengurus RW dan PKK dan pihak-pihak lainnya yang membantu RW 15 menjadi RW yang hijau dan bersih.